Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini info yang terbaru. Nantikan yang sudah pakai Blink tadi udah pada tahu lah, sudah pada tahu yang pakai Blink. Mulai 31 Desember 2022, server untuk Blink Legacy itu yang Blink lama itu nanti akan tidak disupport lagi, akan dihentikan seperti itu. Solusinya dari sana itu menyarankan untuk berlangganan menjadi Blink 2.0 yang otomatis berlangganannya itu berbayar tiap bulan. Itu ada keterangannya. Oke, saya juga itu pakai Blink. Nah, ini saya mau alihkan ke ESP Home. Saya akan rubah menjadi ESP Home yang tadinya saya rencana mau buat server lokal untuk Blink, tapi saya berubah pikiran karena hardware-nya sama saja. Saya berubah menjadi ESP Home. Itu perbedaannya cuma pada di sini nih. Ini apa namanya? USB TTL-nya ini berubah. Yang kita rubah ininya saja sama codingnya. Nanti kita berubah menjadi ESP Home, servernya pakai Home Assistant. Oke, mari kita kerjakan. Channel ini menurut Anda bermanfaat? Like, share, komen, dan subscribe. Nah, untuk wiringnya seperti ini nih. Ini PSM 17, ini yang dari konverter RS485 tuh TTL itu yang dihubungkan ke PSM itu cuma A sama B. Itu A sama B saja, yang ini kan A sama B. Nah, terus yang ke sini kabelnya juga ada 4. Yang paling luar dan ini paling luar itu suplainya VCC itu 5 volt. Yang ground itu ya negatifnya. Nah, terus yang kaki yang tengah itu ada RX sama TX. Itu disambungkan ke Node MCU. Kebetulan saya pakai Node MCU. Kalau ada yang pakai Wimos, pakai yang lainnya sama saja lah. Intinya yang tertulis di sini RX dihubungkan ke sana, yang di Node MCU itu yang TX dibalik, disilang. Yang di sana tertulis TX, di sini dihubungkan ke RX, jadi disilang itu. RX itu ibaratnya memancarkan, TX itu RX itu menerima, receive, TX itu transfer, ibaratnya itu disilang. Jangan RX ke RX, TX ke TX, tapi disilang. Seperti itu saja. Itu tinggal nanti kita coding seperti itu. Nah, mari kita kerjakan, kita solder dulu ini. Wiringnya kita solder. Kita mulai dari sini nih. Saya mulainya dari A sama B ini. A sama B. Siapkan dulu kabelnya. A sama B saya pakai ini nih, kabel merah sama biru ya. Ini kita kupas dulu ya. Kupas dulu. Ini opsional ya, kalau pakai apa namanya, kalau ada sekun Veruless yang begini ya nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau nggak ada ya disolder juga nggak apa-apa, tinggal dimasukkan. Saya pakai sekun Veruless nih, Veruless yang kecil ini 0,1 mili kayaknya ding, 1 mili. Terus pakai tang sekun bisa, pakai tang biasa bisa. Nah, seperti ini nih. Aduh, malah copot, kurang kenceng buat ini. Padahal udah makan saya ini. Nih, ntar. Nah. Ini tang Veruless ini pakai apa ini? Pakai tang crimping juga bisa. Nih, ntar. Saya jepit dulu. Iya. Yeah. Tapi saya lebih nyaman pakai ini nih, lebih kencang kayaknya. Setahu saya sih. Ya. Nah, kencang nih udah. Ini nanti sedikit dipotong, ujungnya sedikit dipotong, maksudnya jangan terlalu panjang. Nah, ini nanti masuk ke PSM. Katakanlah ini A, satunya B. Untuk yang B, ini pakai tang ini, saya pakai tang ini. Solder juga bisa sama aja, yang penting. Yang nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Cuma kan
Converulus ini tujuannya biar kabel ini nggak pating sliver, nanti konslet. Kadang satu helai saja itu bisa menyebabkan konslet. Nah, ini A sama B, fokus nggak ini? Nah, A sama B. Nah, ini kita solder ke bagian konverternya ini di bagian A sama B. Oke, kita solder dulu. Macam ini yang gambar lebih jelasnya begini nih. Ini A sama B. Ini wiring yang lama kan seperti ini nih, pakai konverternya macam ini nih. Nah, ini kita rubah. Ini A sama B-nya. Nanti VCC sama ininya digabung. Tinggal sebelahnya ini kita VCC. VCC itu 5 volt. Nah, kita solder dulu untuk VCC-nya 5 volt. Solder nih. Ini VCC, ini 5 volt. Terus yang ini yang warna biru nih ground. Itu TX sama RX. Nah, memang solderannya kurang bagus. Saya kan bukan tukang. Ya tukang, tapi kan tukang bikin jengkel. Gitu, seperti ini. Yang penting berfungsi. Ini harus lemah. Ini mau saya pasang nih. Ini kalau pasang ini jangan sampai salah nih ya. Ini yang ada gambar antenanya ini sini. Maksudnya bolak-balik sama itu loh. Bolak-balik sama, kalau nggak teliti dikira ini. Ya saya pernah kebalik, saya juga masang pernah kebalik. Nggak apa-apa, nggak meledak nggak. Nah, macam ini nih. Tinggal kita sambung-sambungkan ini. Ini tadi apa itu? Biru itu. Birunya itu negatif, ini biru ground, tinggal ditancap ke sini nih ground. Yang putih itu, yang putih positifnya 5 volt. Bentar. Nah, ini tancap ke sini nih 5 volt. Tuh macam itu, positif sama 5 volt, positif sama negatifnya 5 volt. Ini tinggal ini TX sama RX disilang. Udah ini aja, kabelnya cuma 2. Nah, ini TX sama RX disilang dengan yang di sini TX sama RX-nya. Ini positif negatif 5 volt. Baru kabel ini menuju ke PSM 17. Seperti itu. Oke, ini sudah jadi. Ini rangkaiannya yang saya ini kemarin itu. Ini tandanya itu kalau masih normal ini, nah ini berkedipnya tip itu kadang bergantian. Kalau ini rusak, tandanya biasanya kadang mati total atau menyala terus menerus tidak berkedip. Itu berarti ada transfer sama receive-nya itu ada masalah. Biasanya rusak. Macam ini nih, saya punya satu rusak ini. Ini lampunya menyala terus. Nah, ternyata kemarin itu rusak. Ini korban, ini sudah ini korban, ini korbannya. Ini kok bisa rusak bagaimana? Wah, ini adaptornya yang rusak. Jadi saya beli adaptor yang switching itu 12 volt tapi rusak. Nah, ini rusak. Akhirnya berdampak sistemik ke ini. Ini lupakan, sama masih ada lagi. Nah, ini sekarang kita beralih ke coding. Caranya bagaimana setelah kita solder apa segala macam ini. Nah, sekarang kita ke coding. ESP Home itu berjalan di Home Assistant. Nah, caranya gini, saya ulang dari awal biar jelas. Pertama ini
untuk perumpamaan saya hapus dulu biar lebih jelas dari awal. Ini saya anggap ini dari awal ya. Add-on, langsung menuju ke add-on. Add-on ini di sini kan ada add-on store. Ini sudah terinstall. Kalau belum terinstall itu masuknya ke sini. Nah, di sini ketik saja ESP Home. Nah, ESP Home ini tinggal diklik, habis itu diinstal. Di sini ada tulisan install kalau belum diinstal. Setelah itu habis itu ini dicawang semuanya, start mulai. Tunggu beberapa menit lah. Nggak begitu lama. Setelah ini lampunya hijau, nah ini akan muncul di sini. Show inside bar. Nah, ini kan muncul di sini. Nah, ini kan kosong nih. Ini kosong. Nah, sekarang hal yang pertama dilakukan adalah membuat perangkat baru. Contoh ini continue perangkat baru. Ini kita kasih nama apa? Misalnya seperti itu. Misalnya kasih nama saya ini untuk PV-nya untuk produksi panel surya, misalnya begitulah ya produksinya. Misalnya seperti itu. Next. Nah, ini pilih. Jenengan itu pakai Arduino apa? Misalnya ini pakai, kalau saya ini pakai Node MCU. Misalnya jenengan mau pakai Wemos, mau pakai ya macam lah SP32 atau yang lain itu terserah jenengan. Kebetulan saya ini yang buat contoh ini yang adanya itu Node MCU. Nah, ini tinggal next. Nah, ini di skip bisa, diinstal bisa. Skip dulu nggak apa-apa. Karena ini codingnya kan belum ada. Ini kan coding standarnya. Ini coding standar yang kita buat itu tadi. Lah ini dari baris sini ke sini nih untuk connect ke sini. Ini nggak usah diotak-atik. Ini sudah pas. Kita tinggal main di sini saja. Kalau jenengan nggak bisa coding, kan nggak bisa. Ya sama, saya juga nggak bisa. Nah, ini aja cara mudah saja. Ini ada kode. Sampean copy paste saja, nanti saya taruh di link deskripsi. Saya kasih link Google Drive. Jenengan yang nggak bisa coding sama kayak saya, nanti tinggal ambil di situ, copy paste taruh di situ. Oke, kita ambil file yang ini, file codingnya. File codingnya ini udah saya simpan di sini, yang mana ya? Ah, ini nih. Ini nanti saya sertakan. Nah, ini di copy saja, habis itu dimasukkan ke sini. Di bawah tulisan Captive Portal, begitu ya. Enter dulu. Ini di bawah tulisan Captive Portal, gampang lah, nggak begitu sulit. Nah, ini kenapa saya enter dulu, karena biar nanti saya menghapusnya nggak ini. Di sini dipaste nih. Nah, sudah dipaste di sini. Habis itu ini kan panjang nih, bawahnya Captive Portal tadi, ini Captive Portal tadi yang ini kita hapus. Ini kita hapus sampai Captive Portal yang di sini juga ada 2 sih. Mana lah mencolot mengunti mikilah. Maaf sih, saya konsentrasi pegang HP sama ini. Ini kan kodenya ada error ya, ini karena kepanjangan. Harusnya saya ngopinya itu cukup dari bawah Captive Portal. Ah, ini. Mana tadi? Ah, macam ini. Ah, sampai sini nih. Maksud saya ini nih. Ini yang di copy harusnya itu sini aja, maksudnya itu loh. Ini loh. Nah, mana ini yang error lagi? Shit. Kok ada yang error ya? Tadi lihat tuh. Oh iya, ada yang kurang. Ntar, aduh, kurang nih jadinya ini. Ntar. Nah, ini nih, yang kurang tadi itu yang ini nih, ngapunten ya. Nah, ini nih kurang tadi ini. Ada yang hapus. Nah, pokoknya dicek. Kalau nggak ada tanda silang di barisan ini sampai bawah ini berarti udah aman. Nanti kita bisa validasi kalau kita salah ketik. Ini copy paste aja perlu keterampilan loh. Ini seperti ini. Ini kalau rekan-rekan mau ganti, misalnya ini mau diganti ini yang di dalam kurung itu namanya, maksudnya misalnya arus masuk, nah, misalnya seperti itu, tegangan apa segala macam itu bisa. Tinggal rubah aja sesuai selera seperti itu.
Ini juga bisa jenengan ganti-ganti, ini terserah ya, nanti kalau mau diedit apa ya bebas. Ini nggak bayar, ini pokoknya bebas ya. Mau di copy, mau buat konten jenengan di YouTuber lain, oh silakan, nggak masalah. Saya itu bebas saja, berarti ini bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Nah, setelah ini nggak ada yang tanda merah, ini contoh misalnya ada salah nih. Misalnya ada salah, ini kan biasanya di sini ada tanda merah. Misalnya, mana sih tak bikin salah ya. Misalnya di sini. Nah, ini kan ada tanda merah. Nah, tuh. Nah, itu kan ada tanda merah. Kalau jenengan salah itu di sini, di otak-atik ini ada tanda merah begini. Nanti ada ini kalau mouse-nya didekatkan ke sini nih, ada tulisannya ini salah begini-begini. Nah, itu enaknya begitu. Jadi nggak pusing-pusing. Nah, ini kan udah benar. Setelah benar kita klik nih di bawah ini, save atau langsung install nggak apa-apa. Saya save dulu. Save, install, habis itu install. Nah, installnya mau bagaimana? Mau pakai manual wireless atau dicolokkan ke komputer, sama aja. Mau kalau dicolokkan ke komputer untuk pertama kali biasanya harus dicolokkan ini apa namanya, kabel ini harus dicolokkan, kabel datanya harus dicolokkan untuk yang pertama kali. Nanti setelah ini katakanlah ini sudah dipasang misalnya ya, misalnya. Nah, misalnya sudah terpasang di atas, maksudnya di box panel misalnya gitu loh ya. Ini jenengan nggak perlu nyolokan ke laptop lagi atau ke apa namanya Raspi lagi, itu nggak perlu, cukup pakai OTA, over the air, kan seperti itulah, lewat angin kayaknya gitu. Padahal dulu di pelajaran nggak ada itu angin sebagai konduktor, itu nggak ada, tapi di zaman sekarang ada. Nah seperti itu. Tapi kalau pertama itu pakai ini bisa, ini plug into this computer. Seperti itu. Nah, kebetulan ini tadi kita kan sudah konfigurasi, kita kasih nama produksi, berarti ini sudah bisa langsung dari sini. Nah, ini klik, nah, kita tunggu sampai selesai. Nanti ya kira-kira berapa menit itu selesai. Nggak sampai 2 jam lah. Ya sekitar 2 menit. 2 menit selesai. Nanti sudah ini. Kalau error itu nggak bisa dikompil, itu nggak bisa. Seperti ini nih, sangat mudah. Saya aja nggak bisa bahasa pemrograman, itu bisa, modal copy paste saja. Nanti kalau ada yang membuat ya tinggal copy paste saja, itu bisa copy paste, edit sendiri, edit sedikit. Nah itu bisa dilakukan. Terus bagaimana misalnya satu Note MCU atau satu ESP32 atau apapun itu PSM-nya 2 bisa enggak? Ya bisa saja. Nanti di sini ada apa namanya, Modbus ID lah, itu lebih lanjut. Itu bisa dikerjakan via OTA tadi, itu bisa, nggak perlu ini. Ya nanti coba-coba sendirilah, dikembangkan sendiri. Saya juga nanti rencana ini masang 2, maksudnya satu Note MCU itu PSM-nya 2. Untuk satunya untuk arus produksi dari PV, satunya untuk konsumsi. Seperti waktu saya pakai Blink itu sama. Ini nggak begitu lama, kisaran 2 menit. Habis itu nanti lognya itu akan muncul. Kalau wiringnya sudah benar, terus apa namanya codingnya benar, itu nanti akan muncul nilainya di situ. Ini nggak perlu dipercepat lah ya, nggak lama banget lah, ditonton saja sampai bosen. Nah tuh bentar lagi selesai. Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bentar. Ini nanti kalau kelamaan ya videonya saya percepat di bagian kompil ini. Tapi kayaknya sih nggak perlu. Cuma beberapa menit kok, ingat. Tadi saya install itu paling 1 menit lah. 1 menit.
Ya kalau mau ditambahin sendiri ya 2 menit nggak apa-apa lah. Ini lebih mudah, langkah-langkahnya lebih sedikit daripada kita pakai Arduino IDE itu. Arduino IDE itu harus kita install library, install ini, install Modbus, apa segala macam itu. Ini menurut saya lebih simple. Nah itu udah mau selesai nih. Ini lagi building. Sukses. Oh ada error nih. Error. Waduh passwordnya salah ya. Bentar. Passwordnya salah ya. Ntar ada salah password nih. Nih udah ini. Salah password. Tadi saya ngopinya itu passwordnya nggak ke bawah gitu loh. Jadi APK-nya nggak masuk. Ya sayang. Itu udah selesai tuh, masuk tuh. Nah ini udah selesai, ini sudah ini apa namanya? Ini nunggu nanti habis ini muncul nilainya. Misalnya tegangan berapa, arus berapa, dayanya berapa, energinya berapa. Ini sudah tinggal habis ini muncul. Nah tuh kan muncul tuh. Ntar nunggu. Ya nunggu. Nanti kan kalau buatnya sama makainya kan lama makainya, santai aja. Nah itu udah muncul tuh. Tuh sudah muncul. Nah sekarang kita tinggal kalau mau ditampilkan di depan gimana? Ini sudah cukup, di stop aja, stop karena ini udah selesai. Pastikan udah sini kan, ini udah online apa segala macem. Kita lihat di sini. Nah tuh. Yuk kalau belum muncul di sini gimana lah? Ya masa kalau udah pakai Home Assistant pasti tahu cara memunculkannya di sini. Namanya entity, diedit, dirubah ininya, sensor-sensornya ini ya udah nggak perlu saya jelaskan, nanti malah videonya terlalu panjang kayak videonya Om Bule yang sebelah itu, panjang sekali. Tuh akan muncul tuh produksi PVR ini berapa kWh, ini tegangannya 12,3, arusnya 0,4. Nah ini kan saya baru nyoba ini makanya 0. Saya baru nyoba pakai adaptor tuh adaptor belum saya pasang. Yang jelas ini saya tes dulu berfungsi enggak, gitu kan, seperti itu. Ini udah jadi, sudah berfungsi dengan baik. Sudah ini nanti tinggal saya pasang ke jalurnya sana. Itu saya nanti buat lagi satu. PSM-nya saya ini kan PSM-nya di sana itu tadi yang saya perlihatkan itu ada 2, nanti dipasang ke sana. Note MC-nya 1. Nah, ini kodenya nanti menyesuaikan. Yang rekan-rekan yang membuat ya nanti ya video tutorialnya udah sangat jelas lah, menurut saya sih ada. Ini ya gampang, ini cuma begini, nggak perlu saya jelaskan ulang lah ya nanti ini. Pokoknya ada lah di video itu. Cuma waktu saya nyolder mungkin nggak kelihatan mukanya, ininya nggak masalah kan, yang penting kan saya ngomong didengarkan itu pasti insya Allah nyambung. Ini kan cuma A sama B, ini kabelnya cuma 4. Kemarin kan saya nyolder nggak kelihatan. Nah sulit deh nyolder ini, kecuali saya YouTuber profesional, punya asisten, punya ini, punya editing apa segala macam lah. Itu nggak perlu saya ngomong seperti itu, nanti pada nggak malas mendengarkan. Itu saja, ini udah berhasil. Pertanyaan-pertanyaan, sharing atau segala macam nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, kalau saya diem saja bisa juga artinya saya lagi nggak sempat atau mungkin saya bingung apa yang sampai tanyakan dan jawabannya apa. Nah itu saya kan kadang seperti itu ya, namanya manusia biasa. Apalagi saya nggak punya kemampuan coding, itu sebenarnya saya nggak punya. Saya cuma ngambil coding, maksudnya ini yang sudah ada, saya edit ulang. Tapi kalau mau ngetik lagi ya sebenarnya bisa, seketik ulang ini ya bisa lah, masa nggak bisa sih. Cuma kan ya nanti salah satu spasi aja error kan begitu. Terus ini mungkin sampai lembur-lembur ngetik ini. Udah sampean tinggal copy paste saja, sesuaikan ininya, namanya apa namanya APK dan lain-lain itu yang baris atas itu, atasnya Captive Portal itu disesuaikan. Kalau jenengan bingung di print, disamakan, nanti akan sama begitu. Nanti kalau ada error ada peringatannya. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.